Mengamati langkah The Fed yang kemungkinan akan memangkas suku bunganya di bulan ini, apakah ini juga langkah yang sebaiknya segera diikuti juga oleh Bank Indonesia atau Anda sendiri memiliki pandangan lain? Ya, kalau melihat, komentar atau pernyataan dari Bank Indonesia sendiri memang akan, mengikuti langkah The Fed ya, namun tidak mendahului. Jadi, proyeksinya adalah ketika The Fed kemudian menurunkan suku bunga pada bulan September, mungkin, pada tahun ini akan ada satu kali Bank Indonesia menurunkan, suku bunga dan ini memang yang menjadi harapan besar bagi investor. Tentu saja, ketika Bank Indonesia memangkas suku bunganya untuk pertama kali ini akan menjadi angin segar bagi pasar keuangan Indonesia, baik itu, pasar saham maupun nilai tukar rupiah. Karena ini kaitannya dengan inflow atau outflow dari dana asing dengan optimisme bahwa penurunan suku bunga akan membuat ekonomi kembali menggeliat. Sehingga isu mengenai pelemahan daya beli atau ekonomi kita yang stagnan itu bisa kemudian di-recover karena penurunan suku bunga ini harapannya itu tadi ada pertumbuhan ekonomi yang lebih masif dibandingkan saat ini dan memang kalau kita lihat proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025 itu tumbuh lebih cepat yaitu di 5,1 sampai 5,2% dibandingkan proyeksi 2024 itu di 5 sampai 5,1% pertumbuhan PDB kita di 2024. Ini saya rasa salah satunya karena ada asumsi penurunan atau pemangkasan suku bunga dari Bank Indonesia di tahun 2025 sehingga saya rasa tentu saja itu bisa menjadi angin segar dan mungkin proyeksinya saya sepakat mungkin satu kali ya Bank Indonesia akan menurunkan suku bunganya di sepanjang sisa 2024 ini. Baik, tapi mengamati langkah The Fed dan juga mungkin nanti ke depannya akan diikuti oleh Bank Indonesia, sebetulnya seberapa besar dampaknya ke pasar keuangan kita dan juga pasar saham kita? Kalau kita lihat begitu ya ke Ya, ya. belakang, ini kan ada kecenderungan jika fokus benchmark investor ini malah beralih ke kupon SRBI yang kalau kita lihat ini memang lebih menarik atau memang lebih tinggi begitu dari SBN. Bagaimana tanggapan Anda terkait ini? Ya, SRB ini memang memiliki kupon yang lebih tinggi di angka 7%, 7% sampai 7,5% dibandingkan dengan SBN yang mungkin di sekitar 5 sampai 6%. Memang ini akan menarik inflow dengan singkat ya, karena memang suku bunga yang lebih tinggi tentu saja bagi investor lebih menarik di tengah kondisi pasar yang kurang menentu, SBN dibandingkan dengan SBN atau bahkan mungkin deposito tentu saja SRBI lebih sangat menarik. Namun memang ini kan tidak bisa terlalu lama karena kondisi ekonomi kita juga yang sebenarnya harapannya akan segera pulih sehingga instrumen-instrumen investasi di dalam negeri pun akan bisa lebih menarik. Ditakutkan ketika SRBI ini terlalu lama, investor akan lebih condong untuk menaruh uangnya ya tentu saja di kupon yang lebih tinggi. Dampaknya adalah ke obligasi SBN yang mungkin akan tidak terlalu laris atau mungkin obligasi swasta, obligasi korporasi atau mungkin instrumen investasi lain mungkin seperti deposito yang pengaruhnya nanti ke likuiditas bank karena memang kalah dengan SRBI. Sehingga saya rasa langkah untuk mulai menurunkan kuota SRBI itu merupakan salah satu langkah yang cukup tepat yang sudah dilakukan saat ini. Kalau misalnya melihat data memang SRBI ini di pekan terakhir itu mulai ada outflow sebanyak 7% lebih. Ini sebenarnya cukup baik mengingat untuk dibandingkan dengan instrumen-instrumen kita yang lain. Karena tampaknya SRBI sudah mulai di-tone down, dipasarkannya sudah mulai di-tone down oleh Bank Indonesia agar instrumen lain juga kecipratan investasi. Karena baik itu SBN, kemudian obligasi korporasi atau misalnya deposito juga perlu dana gitu untuk perputaran ekonomi. Jadi tidak terpusat di satu tempat aja atau bahkan SRBI malah menjadi benchmark bagi investor. Saya rasa itu menjadi kurang sehat nantinya walaupun memang dalam jangka pendek tentu saja itu bagus untuk menarik dana asing yang masuk ke Indonesia. Namun untuk jangka panjang saya rasa ini perlu dikurangi porsi SRBI untuk agar dana investor asing itu bisa menyebar ke instrumen lain. Baik, lalu kembali membahas mengenai pergerakan saham kita ya. Ya. Sebetulnya kalau menurut kacamata Anda sendiri begitu, saham-saham di sektor mana saja yang akan menarik di tengah pelemahan yang terjadi saat ini? Sektor mana yang ini adalah momentum yang tepat untuk buy on weakness? Saya rasa mungkin menunggu perbankan ya, perbankan juga menarik, kemudian juga
Properti sebenarnya cukup menarik, tapi tampaknya tadi menjadi satu-satunya sektor yang menguat ya pada hari ini. Properti itu saya rasa mendapatkan efek yang cukup besar juga dari sentimen penurunan suku bunga, begitu juga dengan perbankan. Kemudian saya rasa konstruksi juga memiliki efek dari kondisi rupiah saat ini yang menguat ya, yang masih kuat di 15.400-an. Saya rasa itu ada angin segar juga untuk ke sektor konstruksi. Mungkin kalau sektor lain yang perlu diwaspadai malah sektor komoditas. Saya rasa ini mulai penurunannya cukup drastis karena harga batu bara dan minyak juga cukup anjloknya cukup parah. Namun tetap akan ada, saya rasa di menjelang akhir tahun sektor komoditas terutama batu bara akan ada sentimen. Biasanya ada sentimen positif dari supply yang langka karena musim hujan. Ini bisa membuat momentum emiten batu bara untuk harga sahamnya naik. Jadi itu mungkin bisa mulai dipantau juga. Sekarang mulai ada penurunan di sektor batu bara, namun saya rasa akhir tahun itu bisa ada peluang. Kemudian sektor lain yang saya rasa menarik adalah sektor teknologi. Namun saya rasa itu hanya momentum singkat ya, karena sentimen dari penurunan suku bunga. Saya rasa perlu dikaji lagi untuk fundamentalnya karena sektor teknologi di Indonesia tentu saja masih tertekan dengan daya beli masyarakat Indonesia yang rendah karena ada relasi antara keduanya. Kemudian sektor lain yang cukup menarik juga saya rasa retail. Retail juga menarik namun untuk mereka yang memiliki segmen pasar kalangan atas karena faktanya menurut data kalangan atas ini masih cukup stabil. Jadi emiten-emiten retail yang department store atau misalnya supermarket yang menyasar kalangan atas itu masih cukup baik saya rasa ke depan. Namun untuk mereka yang segmen pasarnya menyasar menengah ke bawah saya rasa masih akan tertekan.